ini bisa sama-sama kohesif, tetapi memang di sektor jasa, sektor keuangan, deregulasi itu bisa jadi seperti pedang bermata dua. Kesalahan kita memilih teknologi dan industri yang dikembangkan saat itu mencerminkan bahwa negara bisa memilih tapi keliru. Kita itu jadi produser terbesar di dunia nggak bisa ngatur harga. Nah cilakanya kita sebagai pembeli terbesar, importer terbesar pun seperti gula, nggak bisa ngatur harga juga. Makanya sejarah kapitalisme itu awalnya adalah dari domba. By nature kan kita archipelago, harus terbuka. Kita nggak bisa jadi negara tertutup dengan proteksionisme temboknya di mana-mana, nggak bisa. Jadi Kita kalau sama. mau menghilangkan penyelundupan, karena kita negara kepulauan, itu biaya masuknya zero. Sehingga nanti tugas dari bea cukai hanya lartas saja untuk narkotik. Nanya. Oke, Lu siapa urus dulu ya, gue mau ke toilet dulu. Iya. Oke, kita buka dulu. Kita mulai dari inilah. Di sini sebelum kita buka floor, ada dua orang senior kita, ada BHM dan Bang Poltak. Mungkin Bang Poltak dulu lah, Bang, berikan satu dua perspektif pertanyaan dan agak maju Bang. Di sini memang mikrofon itu direbut Bang, nggak bisa diberikan. Ya. Iya. Duduk aja. Oke. Boleh. Ya, kalau Bang Poltak duduk kan dia nggak berani. Tadi menarik sih penjelasannya Mas Dede sama Mas Jali juga. Cuman memang kalau bicara mengenai memelihara konsistensi deregulasi, itu kan banyak aktor dalam pemerintahan. Dan kita lihat bahwa apa yang terjadi pada waktu, dan kita lihat pada waktu 80-an ketika semangat deregulasi dan debirokrasi muncul, justru ada kesempatan yang hilang ketika terjadi insiden Fairchild. Jadi insiden Fairchild itu tahun 1970-an, semikonduktor Amerika beroperasi di Indonesia. Dan ekspor Indonesia atas semikonduktor waktu itu naik dengan sangat cepat, sangat signifikan. Tapi kan yang namanya semikonduktor kan urusan yang sangat kecil dan makin kecil. Sehingga pada waktu itu National Semiconductor dan Fairchild mengajukan, boleh nggak pakai robot? Diajukannya ke siapa? Menteri Tenaga Kerja. Dibilang nggak boleh. Dan kemudian yang terjadi adalah nggak boleh revitalisasi. Dan waktu itu memang cyclusnya lagi turun, keluar dari Indonesia, pindah ke Malaysia, dan kemudian Malaysia jadi raksasa cukup besar. Walaupun kemudian turun lagi, tapi sekarang bisa kembali lagi sekarang kan. Nah jadi mungkin yang perlu kita juga ikut pelihara di sini adalah bagaimana debirokratisasi dan juga deregulasi itu bisa harmoni pada banyak komponen. Karena seperti tadi kan, bahkan ketika deregulasi pun ada satu yang enggak, ini kepentingannya enggak sampai ke sana gitu. Padahal ekspor Indonesia itu Bu Mari Pangestu tuh nulis mengenai itu, Pak Tikianui juga nulis mengenai itu. Bagaimana Indonesia setback benar-benar itu kasih kayak ngasih peluru ke Malaysia, dan Indonesia mengalami masuk blacklist selama hampir 20 tahun. Jadi sangat fatal efeknya. Padahal itu tengah-tengah keriuhan debirokrasi dan deregulasi. Kemudian yang mungkin juga perlu diperhatikan adalah capacity. Karena salah satu yang deregulasi yang paling yang signifikan dan berdampak paling dalam adalah regulasi keuangan. Kita tahu waktu Pakto dibangun, kemudian langsung bank buka banyak sekali, banyak orang buka. Yang kedodoran adalah ternyata sumber daya manusianya nggak cukup. Terjadi membajak bank, kualitas orang yang dari perbankan turun, nggak ada kedisiplinan, dan yang terjadi adalah kualitas kredit itu menjadi turun juga, dan itu yang menyeret kita kemudian pada keadaan di mana berujung dengan krisis moneter. Bagaimana bisa 80% utang tuh jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Ini gimana ceritanya? Bebas sih bebas ya, tapi ini diterjang benar-benar gitu. Jadi saya kira ini yang perlu kita sama-sama lihat, spiritnya yang perlu yang kita melihat ke depan ya.
bahwa bagaimana ini bisa sama-sama kohesif, tetapi memang di sektor jasa, sektor keuangan, deregulasi itu bisa jadi seperti pedang bermata dua. Memang saat ini kalau boleh dikatakan deregulasi di sektor keuangan sudah jauh lebih baik. Kita punya bank yang semakin saat ini ya boleh kata kuat dan lainnya. Beberapa pihak mungkin mengatakan, jarang ada yang mengatakan sekarang terlalu ketat, enggak ya. Tetapi mungkin juga kita punya contoh-contoh yang mungkin di sisi lain regulasi di sektor jasa yang juga perlu diregulasikan. Misalnya terkait dengan jasa kesehatan misalnya. Kita punya masalah dengan jumlah dokter, jumlah perawat. Sementara di sisi lain kita juga punya peluang. Kenapa? Dunia ini semakin tua. Dan ternyata di berbagai tempat di dunia ketika populasi dunia makin tua, orang cari tempat yang mana ada mataharinya. Di Eropa orang ke Italia, ke Spanyol dan lainnya. Di Amerika orang ke Florida, orang ke Hawaii terlalu mahal ya. Nah sekarang kita bayangkan Asia Tenggara, Asia Timur, orang-orang tuanya, orang kayanya ada di mana? Ada di tempat yang dingin-dingin. Jepang, Taiwan, Korea dan lainnya. Sekarang mataharinya di mana? Di ASEAN. Baik, kita surplus matahari. Orang tua tuh kok nggak bisa kasih udara dingin sebenarnya. Jadi sebenarnya kita punya peluang besar di sini ya. Bagaimana kita bisa mengcater ini? Saya yakin misalnya dana pensiun atau misalnya dana asuransi Jepang, kalau misalnya orang Jepangnya itu mau misalnya tinggal di somewhere lah, di Bintan misalnya, pagi main golf, mungkin yang ibu-ibunya ngerangkai bunga, itu biaya hidupnya jauh lebih murah dibandingkan di tempat asli. Ya, mungkin ini hipotetis ya, nggak gampang juga mindahin orang kan. Tapi jelas bahwa ini ada peluang. Tetapi kembali lagi yang seperti tadi, bisa nggak kita melakukan deregulasi ini pada sektor yang sangat kompleks dan ini terkait dengan kesehatan yang juga semangat nasionalismenya juga bisa sangat berbeda. Nah, Oke, langsung jawab. Ya, komentar ya, Poltak mengenai satu hal yang ini pengalaman ya. Karena gua hidup di dua dunia. Satu adalah dunia akademis yang kita bicara mengenai first best world yang ideal, ya. Hidup satu lagi di dunia kebijakan yang kemudian membuat saya humble. I'm humble by the political reality. We are not living in the first best world. We are living in the third best world run by the fourth best bureaucracy. Dan itu adalah fakta. Kita nggak bisa komplain mengenai itu. Nah, di dalam konteks ini saya mau cerita kembali lagi ke Pak Wijoyo ya. Salah satu keunggulan Pak Wijoyo itu adalah pragmatismenya. Dan ini berkali-kali dia bilang sama saya. Kadang-kadang melakukan reform nggak bisa seideal yang kita bayangkan. Tadi yang ceritanya Poltak tuh kalau di dalam buku teks itu adalah Kitlen and Prescott, namanya time consistency. Jadi kalau kita lakukan itu semuanya harus konsisten sampai ujung. Tetapi kemewahan politik seperti itu di dalam praktek nggak ada. Jadi saya tanya tadi karena Poltak ngomong mengenai ini, saya tanya sama Pak Wijoyo, Pak, kalau kita bicara mengenai sequence dari teori, maka yang harus dilakukan pertama deregulasi itu adalah sektor barang, Pak. Baru setelah itu sektor keuangan. Karena apa? Karena sektor keuangan itu kalau dibuka dia langsung punya dampak. Tapi kalau sektor barang misalnya gini, kalau kita nanam bibit kan besok nggak bisa berproduksi, jadi butuh waktu. Karena itu deregulasinya harus dimulai dari sektor barang, baru sektor keuangan yang immediate. Itu logikanya. Itu Ronald McKinnon, The Sequence of Liberalization. Ya, Pak Wijoyo jawabnya begini. Saya tuh nggak punya kemewahan seperti McKinnon. Saya harus lihat di mana deregulasi yang mungkin. Terus dia bilang, Saudara Khatib Basri, pada tahun pertengahan 80-an seluruh sektor real itu dimiliki oleh anak-anak Pak Harto. Nggak mungkin bisa disentuh. Sektor mana yang bisa dibuka? Itu adalah sektor perbankan karena belum ada bisnis mereka di sana. Jadi nah ini saya bilang kadang-kadang realitas politiknya itu membuat kita untuk bicara tentang sesuatu mana yang mungkin. Ini yang saya sebut sebagai the political economy of the possible. Kita nggak bicara mengenai first best world. Apa yang kita bisa lakukan. Jadi memang nggak ideal. Ada kasus Fairchild, ada banyak kasus. Tapi yang paling penting adalah setiap opportunity yang bisa dilakukan untuk dibuka, itu dilakukan. Nah tadi juga pertanyaan misalnya. Tadi pertanyaan mengenai Pak Prabowo. Apa yang kira-kira bisa dilakukan? Ini pernyataan
Pak Prabowo sendiri. Presiden itu bicara bahwa di dalam masa puasa kemarin itu relatif harga daging itu stabil, benar ya? Nah, dia bilang bahwa penyebabnya adalah kuota importnya itu di remove. Jadi itu hal-hal yang langsung buat orang itu terasa dampaknya ketika harga dagingnya bisa stabil. Sehingga kita harus berpikirnya jangan kita bilang sama leaders, politician, ini harus lakukan. Tapi gimana how to incentivize leaders to support our idea. Problemnya dengan teknokrat adalah kalau kita punya ide, politisinya nggak mau, kita bilang ini sama sekali politisi ini nggak pro reform. Kita harus berpikir bagaimana kita ngerubah mindset kita, bagaimana reform kita itu beneficial secara politik. Makanya saya kasih contoh selalu misalnya BLT. BLT itu kalau dilakukan itu ngerubah dari struktur subsidinya dari BBM kepada direct subsidi. Itu politically sound. Jadi kita harus cari area-area yang memungkinkan itu. Misalnya green. Bikin yang namanya program cash for training, cash for work. Orang kerja dibayar. Itu kan secara populis menyenangkan, tapi proyeknya mangrove. Jadi itu harus berpikir inovasi model-model kayak gitu. Kalau hambatannya saya tanya tuh, kan waktu kepada kaum teknokrat, terutama Pak Sadli dan Pak Radius Prawiro, waktu saya lagi riset disertasi, kan di Thatcher kan privatisasi kan langkah-langkah awal dia tuh, British Airways lah, inilah itu dia sampai muncul istilah kapitalisme rakyat, people's capitalism, artinya dari pemegang saham semua kada dijual, rakyat boleh beli, jadi bukan nyewa apartemen, misalnya apartemen pemerintah dijual sehingga saham dibeli oleh penyewanya gitu. Saya tanya kenapa BUMN kan yang diprivatisasi, kok kita nggak privatisasi langkah-langkah Pakto 8 tahun ini, Pakto nggak sekalipun nyentuh, adanya BUMN sebagian kayak Telkom kayak ini dimasukin TBK jadi TBK. Ya. Jadi partial privatization gitu ya. Nggak pernah full scale kayak Thatcher. Kalau Reagan kan memang nggak ada privatisasi. Karena nggak ada BUMN. Kecuali gitu pos. ya. Kecuali pos. Kecuali pos. Sama ini bendungan gede. Oh. Yang di dekat Boulder, Arizona. Nah, Pak Sandi jawabnya gampang. Look, kita juga sadar kok kita nggak sentuh BUMN. Cuman paling partial karena pasar modal. Loh, saya bilang kenapa Pak? Bukannya sekalian gitu. Mumpung Pak Harto kuat kan. Ada Benny Murdani yang mendukung gitu. Ada Sudarmono di Setnek yang mendukung. Gini, kita realitasnya begini. Pengusaha kita itu kan masih kecil lapisannya. Kalau kita jual BUMN, emang yang bisa beli siapa? Maksudnya perimbangan pengusaha pribumi dan non pribumi, ya majority itu kan pengusaha non pri. Bukan Pak Sadli rasis, bukan. Dia orangnya sangat moderat, kosmopolitan. Dia sadar dengan kenyataan politik bahwa kalau kita jual tahun 80-an, Telkom, Pertamina, Bank Mandiri, bank pemerintah, emang yang bisa beli kan cuman itu aja, dan mereka kan pasti pengusaha non pri sebagian besar. Sehingga mungkin secara ekonomi lebih efisien, tetapi secara sosial politik lebih runcing hubungan kita. Nah ini penting karena pasar kan tidak bicara soal rational balance. Racial balance itu sebagai orang yang melihat pasar yang kagum dengan interaksi voluntary, kata Hayek kan, bagaimana harga muncul dengan voluntary interaction tanpa dikomandani siapapun gitu, itu kita kagum. Tapi memang dalam soal ini ya kita harus sadari bahwa ada kenyataan yang di luar operasi pasar yang penting banget. Tanpa itu stability in general for the long term akan terganggu. Jadi hal-hal kayak gitu untungnya dalam banyak operation ekonomi yang perlu diregulasi dan debirokratisasi sekarang, dia tidak menyentuh faktor fundamental yang berbahaya itu kan. Kan apa yang Dede katakan tadi kan tidak mengganggu perimbangan pribumi dan non pribumi gitu loh, tapi memberi keuntungan bagi semua orang. Kan itu kira-kira. Jadi kemudian yang satu lagi soal fair child, itu penting banget tuh. Makanya kan industri substitusi impor yang kita tempuh selama hampir 10 tahun setelah malari itu dengan bonansa minyak itu ada yang berhasil, pupuk kan swasembada kan.
Tapi sebagian besar kan enggak. Industri besi kita mana pernah terbang kayak industri besi di Jepang dan Korea Selatan. Demikian pula industri yang diproteksi lainnya gitu. Salah satu itu kan cara berpikir, cara melihat bagaimana kita. Ini kan yang dikoreksi oleh tadi Ali Wardana, proteksionisme masa lalu, keterbukaan ekonomi masa depan. Nah, ada faktor insinyur kita, ini Habibie kan simbolnya, salah pilih. Pak Habibie kan ahli mekanika, ini kan yang dipakai Pak Harto sebagai penasihat utama melihat industri kan. Pak Habibie kan hebat sekali teknologinya, pengetahuan dan karirnya. Tapi kan dia lahir di Jerman sebagai teknolog. Mekanika, pesawat kan. Begitu dia jadi model pengembangan industri substitusi impor, dia kan nggak bisa direplikasi apapun dalam supply chain yang berkembang saat itu. Yang berkembang kan bukan mekanika, dia kan ahli mekanika. Yang berkembang elektronika dan yang berhubungan dengan elektronika. Tadi kan Fairchild elektronika. Itu kan jantungnya. Kalau kita bisa adopsi Fairchild kemudian jadikan Batam, itu kan di Batam. Jadi kayak Taiwan, SMTC itu TSMC 80% high tech microprocessor itu kan disuplai Taiwan. Dan itu pendirinya itu ceritanya sama dengan cerita Habibie. Siapa namanya yang Chan. Pendirinya itu kira-kira sama. Bedanya Habibie sekolah di Jerman. Pendiri TSMC ini sekolahnya di Stanford sama Harvard. Belajarnya elektronika bukan mekanika. Dua-duanya sama pinternya. Yang satu memilih jalan teknologi yang berbeda. Yang satu memilih elektronika dan turunannya. Makanya kita menolak Fairchild waktu itu. Karena cara berpikir kita itu industri substitusi impornya itu. Yang industri berat. Pesawat terbang. Besi, pupuk yang kalau berhasil, alhamdulillah pupuk kan berhasil untuk swasembada pangan. Tapi yang lain-lainnya kan gak ada yang punya akibat jangka panjang. Yang penting pabrik pesawatnya Nurtanio yang pernah terbang sebentar kan gak ada hasilnya sampai sekarang. Betapa mahalnya percobaan kita 50 tahun. Gitu loh. Sementara di Taiwan, di Malaysia, di Thailand nih Malaysia yang Fairchild kan pindah ke Malaysia. Nah ini berhubungan dengan ide dan cara berpikir menurut saya. Dan kebetulan yang hadir di hadapan Pak Harto adalah Pak Habibie. Pak Habibie mengagumkan sebagai presiden. Tetapi tidak mengagumkan sebagai teknokrat. Karena dia memilih mekanika pada saat industri yang terbang itu elektronika. 50 tahun terakhir yang berubah hingga ujungnya adalah elektronika, bukan mekanika. Kecepatan jet 50 tahun terakhir kan nggak berubah. Betul ya? Teknologi penerbangan itu kan nggak ada inovasi apapun yang baru selama 50 tahun terakhir. Tapi elektronika setiap tahun ada perubahan yang baru. Nah kesalahan kita memilih teknologi dan industri yang dikembangkan saat itu mencerminkan bahwa negara bisa memilih tapi keliru. Betul ya? Proteksionisme kan kalau sudah berhasil, wah hebat. Dari yang berhasil 1 yang gagal 1000. Gitu ya? Ini kan. Nah karena itu apa yang dikatakan Ali Wardana adalah sebuah kerendahan hati untuk menyadari. Kan itu kutipannya kan bagus banget. Proteksionisme masa lalu, keterbukaan ekonomi masa depan. Karena kita dengan keterbukaan, dengan swasta yang berkembang, maka kreativitas itu bisa bertemu. Tidak harus terkunci pada satu pilihan. Kalau keliru, 50 tahun kita keliru. Kita memilih industri penerbangan, industri besi. 50 tahun kita terjebak, berputar-putar tidak ada pengembangan. Betapa ruginya. Taiwan yang dari negara semiskin kita tahun 60-an, sekarang jadi negara maju luar biasa. Dan itu mahal sekali Bang ya, industri berat itu Bang ya. Mahal bukan cuma ongkosnya, tapi waktu. Setengah abad bos. Setengah abad kita dalam kesalahan yang sama. Dan satu mungkin saya tambahkan ke Bang Celi tadi. Karena salah satu yang juga industri mikroelektronik pada waktu itu di Bandung, Metrako. Ketika National Semiconductor dan Fairchild keluar, kan nggak ada supplier lagi. Jadi orang-orang yang bekerja sana, ya nggak tahu mesti kerja apa. Akhirnya mereka downgrade. Sama dengan industri penerbangan kita. Kebetulan waktu saya sekolah, saya di Bristol ketemu dengan banyak orang Indonesia. Ada 10-12 keluarga. Dulu mereka kerja di PTN. Tapi mereka sampaikan,
gaji saya di Airbus bikin sayapnya A380 itu 10-12 kali di IPTN dan saya bangga yang saya kerjakan jadi. Jadi kan kita sebenarnya kalau kesalahan seperti tadi itu ongkosnya mahal bukan cuman di sisi waktu dan tetapi juga human resource yang sudah dibentuk nggak bisa kemana-mana jadinya. Jadi intinya adalah kalau kita berpikir alternatif, what if in history, seandainya Fairchild kita terima di Batam dan kita dorong industri elektronika, GDP kita sekarang yang 23.000 barangkali bisa 5 kali lipat 100.000. Barangkali kita sudah bagian dari negara maju di tingkat awal. Nah, Morris Chang. Itu kalau kita belajarin hidupnya sama dengan Pak Habibie. Cuma yang satu sekolah di Jerman, satu sekolah di Stanford dan Ya, Harvard. dan saya ingat waktu itu kan ya di MIT dan Stanford dia doktornya Stanford, ya, dia, satunya di Harvard. dan dia MIT. pulang karena di Intel karirnya nggak naik karena yang dipilih orang bule. Dan dia dipanggil oleh Presiden Taiwan, ya, sebagaimana Pak Habibie dipanggil oleh Pak Harto lewat Ibnu Sutowo. Sama ini orang sukses Indonesia di Eropa, orang sukses Taiwan di Amerika. Dia di Texas Instrument kan si Morris Chang. Nah, intinya buat Pak Prabowo sekarang, ya kan kita masuk ke sekarang kan, banyak potensi baru yang kita kembangkan, jangan ulangi kesalahan lama yang membuat kita 50 tahun terjebak di jalan yang tidak jelas. Kata-kata Pak Sumitro, saya kutip di buku ini, bagus banget untuk pendamping zaman ini. Deregulasi. Dia bilang soal ekonomi perizinan. Dan waktu itu contohnya ICOR. Ekonomi perizinan membuat kita, dia bilang, berjalan dalam kesulitan yang satu ke kesulitan yang lain. Kita tinggalkan deh. Sekarang ekor kita 4 dan 5. Waktu itu dia bilang. Sekarang udah 6. Tantangannya lebih besar lagi. Jadi tujuan untuk mengefisienkan ekonomi dengan mengurangi birokrasi yang berlebihan, ekonomi perizinan yang berlebihan, kata Pak Mitro waktu itu bukannya tidak bertentangan dengan keadilan, justru merupakan instrumen keadilan yang utama. Itu penting tuh. Kepada Sumitro baru dan penerusnya sekarang, ya kan, kita harus ingatkan itu. Jangan ulangi kesalahan lama, ikuti yang bagus di masa lalu, tahun 80-an deregulasi, kesempatan ke depan terbuka. Kalau situasi internasional sementara seperti ini, that's okay, justru jadikan momentum untuk melangkah lebih cepat. Kira-kira itu yang bisa dikatakan sekarang. Ya, 50 tahun dalam kesalahan itu berat, apalagi kita 50 tahun sekarang dan selamanya. Ya itulah, tadi kan ada yang bilang pindah lah, inilah, look, sebenarnya itu semua kalau kita benar tahun 70-an melangkahnya, itu kita sudah advance ekonomi. Iya. Terus terang aja. Dan gak boleh di Batam karena Batam itu teritorinya Pak Habibie juga itu Bang ya. Ya kan itu Pak Habibie. Iya, oke. Kan Batam cuma berjarak sekian kilo dari Singapura. Kan cita-citanya supaya Batam itu menjadi another Singapura. Kalau bisa lebih. Karena kan Singapura tidak punya hinterland. Batam kalau berhasil dia punya kita-kita hinterlandnya. Batam kalau sekarang Singapura itu 150.000 US dollar GDP per kapita. Batam kalau dia berhasil bisa lebih dari itu. Karena dia punya kita, dia punya hinterland. Tapi sayang tidak. Nah jangan ulangi kesalahan itu. Gitu. Oke, tepuk tangan dong Bang Poltak. Thank you Bang Poltak. Kembali lagi Ari, masuk lagi coming from behind. BHM. Gantian gue yang mau kencing nih. BHM dulu. 50 tahun dalam kesalahan ini seperti 100 tahun dalam kesunyian ini. Oh 1.100 tahun. Iya. Gabriel Garcia Marquez ini. Silakan BHM. Saya menemani aja di sini. Ajudan BHM. Ya kalau saya agak kaget juga Bang Celi ini Rizal ini begitu takut dengan 50 tahun kesalahan ya. Karena kalau dulu karena begini, dulu waktu dia aktivis mahasiswa berjuang untuk demokrasi itu kan semacam memberi kesempatan buat anak muda menemukan kesalahan. Supaya dia bisa belajar dari kesalahan itu. Ada unsur trial and error. Demokrasi itu kan ada unsur trial and error. Karena kita selalu bisa membenahi. Kita buat kesalahan, kita tahu kalau perlu kita ganti pimpinan, kita buat lagi sesuatu yang baru gitu. Jadi kesalahan itu tidak berlangsung lama.
kesalahan 50 tahun ini adalah contoh tidak ada demokrasi kan. Sehingga trial and error itu tidak berjalan. Salah terus. Itu yang terjadi di Uni Soviet 70 tahun kesalahan kan. Sampai muncul glasnost. Coba zaman Mao Zedong Cina tuh berapa puluh tahun kesalahan. 10 tahun ya. Iya kan? Jadi lompatan Sampai Deng Xiaoping 78, ya kan? Dan ternyata Cina sekarang bisa nomor 2 di dunia. Jepang berapa ratus tahun kesalahan. Ya kan? Sampai hancur lebur di Perang Dunia Kedua. Bisa jadi negara nomor 1 setelah, sehingga saking kuatnya dikeroyok Amerika dan Eropa dengan Plaza Accord, habis gitu stuck dia sampai sekarang kan. Jadi that is ya, itu kesalahan lama itu karena kita nggak demokratis justru. Ya, kita lihat Jerman coba sampai hancur lebur kan gara-gara kesalahan ketika Perang Dunia itu. Dan dia belajar dari situ, dia nggak mau lagi nggak demokratis. Makin berat kesalahan Dan ini. ternyata kalau bayangin ya, demokratis kita lihat 2 negara yang bikin kesalahan sampai dihancurkan. Jepang tuh sampai dibom nuklir. Nggak ada loh negara di dunia yang 2 kali dibom nuklir. 1 kali aja nggak ada kecuali Jepang. Iya kan? Satu-satunya. Tapi dia kemudian bangkit menjadi negara demokrasi. Sempat loh GDP per kapitanya tertinggi di dunia kan tahun 80-an. Sampai Eropa dan Amerika repot bikin Plaza Accord. Sekarang yang terjadi pada Cina, saking majunya Eropa, Trump terutama Amerika, wah ini mesti direm. Dia bikin perang tarif. Ya, karena apa? Sekarang kok tumben Cina ini negara yang tidak demokratis, tapi tidak bikin kesalahan sampai sekarang. Ya, itu got lucky lah, seperti Singapura kalau menurut saya. Ya. Walaupun kalau lihat dari statistik biasanya kalau negara otoriter itu biasanya bikin kesalahan karena power tend to corrupt. Tapi dulu kita bilang Singapura kekecualian karena negara kecil. Tapi Cina setelah Deng Xiaoping, sekarang kan pertanyaan tinggal apakah Xi Jinping yang semakin otoriter ini nanti akan membuat kesalahan. Dan tanda-tandanya udah ada loh Bung, kita jangan terlalu kagum sama Cina ya. Sekarang kalau Bung Poltak juga tahu, sekarang tuh ada sekitar 50 juta unit rumah yang kosong di Cina. Bayangin 50 juta tuh artinya apa? Seluruh keluarga Indonesia dipindahin ke sana punya rumah. Bang Ara 3 juta. Bang Ara nggak perlu bisa dipecat ya. 3 juta. Nah. Ya cuma 3 juta aja udah pusing. Di sana kelebihan 50 juta. Dan kita jangan kagum juga dengan apa? Bahwa dia punya 3 triliun devisa. Bulan Januari pasti turun 1 triliun. Karena di sana warga itu hanya boleh beli dolar 50 ribu dolar setahun. Begitu Januari buru-buru dia beli. Turunlah itu devisa. Ya. Jadi artinya there is still something fishy going on yang harus kita hati. Apalagi utangnya juga sudah berbahaya ya, banyak masalah. Jadi saya kira kalau kita lihat Cina dia masih punya PR gitu loh. Bahwa soft landingnya gimana nanti gitu loh. Karena ini Cina ini beginian besar, kita semua berdoa dan berusaha supaya dia kalau landing soft gitu. Karena kalau enggak kita semua kena dampaknya. Nah, tapi kembali ke Indonesia ya, saya terus terang lihat kalau kita lihat Presiden Prabowo mau nggak mau ya kita harus baca paradoks Indonesianya ya. Dan dia cukup konsisten di situ. Dan tadi Anda bicara keluarga intelektual. Kalau kita lihat kakeknya Pak Margono kan dulu sekolahnya ke Belanda tentang kredit buat koperasi, buat koperasi kecil ya kan. Kemudian Pak Sumitro menerapkan benteng. Itu karena waktu itu dianggap kelompok pribumi ya sebagian besar lah penduduk itu tidak punya akses ke pasar. Dia sebetulnya nggak rasis kan waktu itu, tapi kebetulan karena di zaman Belanda itu kalau diambil orang ketika ke perang dengan Belanda setelah KMB bubar, maka yang tersisa adalah tinggal kelompok keturunan Tionghoa dan Arab lah ya. Dan akhirnya diterapkan kebijakan benteng, tapi disiasati dengan apa?
Alibaba, ya kan? Nggak jalan juga. Dan kita belajarlah dari situ, harusnya kita belajar bahwa kebijakan yang dasarnya intervensi pemerintah terlalu besar di negara kepulauan seperti Indonesia, yang dikatakan teman-teman saya yang bergerak di bidang perdagangan sebagai surganya kaum penyelundup, itu janganlah berpikir bahwa kita bisa ngatur ya ini semuanya ya. Walaupun kepala bea cukainya seorang Jenderal Kopassus, saya kira nggak gampang lah jaga Indonesia yang negara kepulauan terbesar di dunia untuk bisa diamankan dari kegiatan itu. Saya setuju dengan Menteri Keuangan kita yang mudah-mudahan karirnya nanti next step ya. Amin. Enggak. Ya. Saya kira benar, lebih baik mungkin dengan tarif ya. Itu saya kira Presiden Trump ada benarnya daripada dengan larangan. Ya. Karena saya kasih contoh, kita kasih contoh juga yang sukses dong ya. Kalau menurut saya BPD kelapa sawit itu contoh kebijakan yang sukses. Kenapa? Karena pertama begini. Pertama kita mengatur produksi kita yang juara 1 di dunia. Ya kan? CPO kan kita juara 1 di dunia. Dan yang produknya itu di kelasnya itu sangat kompetitif. Dari minyak nabati, ongkos produksinya nggak ada yang seefisien kelapa sawit. Sehingga kita bisa atur, oke, kalau Anda ekspor CPO, ketika harganya di atas harga yang udah di atas keuntungan normal, kamu setor dong sedikit dalam pungutan ekspor, bukan untuk APBN. Dimasukin daerah untuk mengembangkan industri ini supaya lebih efisien dan lebih bernilai tambah. Ini Danantara nih Mas. Ya, sehingga kalau saya pikir daripada mikirin Danantara, lebih baik menerapkan apa yang sudah sukses dilakukan di BPDKS pada ekspor kita yang juara dunia seperti batu bara, nikel ya. Jadi kalau harganya pasti untung, super untung, di-share sebagian bukan untuk pendapatan negara tapi untuk mengembangkan hilirisasinya. Sehingga kalau kita lihat di sektor CPO, tiap tahun itu hilirisasinya terus berkembang. Bahkan Unilever pindahin pabriknya dari Filipina, dari mana-mana ke Indonesia karena bahan bakunya itu. Dan bayangkan, kita itu juara produksi biodiesel di dunia, juara 1. Dan uniknya apa? Yang membiayai subsidi biodiesel kita itu bukan APBN. Ujung-ujungnya adalah pembeli minyak goreng kita di India, di Cina, di Pakistan, semualah yang impor CPO dan minyak goreng kita. Jadi bayangin, pemerintah bisa mensubsidi biosolar, tidak keluar APBN, tapi dibayar oleh konsumer di Cina, di India, di Pakistan, kan enak tuh. Ya. Dan itu harusnya bisa dilakukan pada batu bara. Bayangkan batu bara itu sekarang harganya berapa? $130 per ton. Acuan. Saya berapa Bang Celi? Ya. Pernah 400 kan? Pernah 400 ya. Padahal saya lihat, ngerti lah ya. Padahal ya harga teman-teman kita di batu bara itu, pokoknya asal harga acuan di atas $40 dia tenang tidurnya. Bayangin harganya pernah 400. Ya kan? Bayangkan harga nikel. Nah, Anda juga kan tahu nikel. Kalau yang efisien kayak Vale itu asal di atas $10.000 dia tidurnya nyenyak. Tapi harganya pernah $30.000 loh. Ya. 3 tahun lalu lah mungkin. Tapi yang kita dapat nggak ada tuh yang kayak pungutan ekspornya seperti kelapa sawit. Yang kita dapat cuman polusinya aja. Ya kan? Nah itulah ini yang bisa jawab, nanti kita tanya sama beliau ya. Kenapa ini tidak bisa diberlakukan pada batu bara, pada nikel? Itu kan kita juara-juara dunia. Batu bara tuh sering kali kita eksporter terbesar di dunia loh. Beberapa kali ya. Nikel sekarang udah
juaranya. Nah ini yang saya juga tanya sama Pak Bung Dede ya. Kita itu jadi produser terbesar di dunia nggak bisa ngatur harga. Ya. Termasuk karet misalnya. Karet itu kalau kita berdua Thailand aja sudah mendominasi. Tapi yang ngatur harga Cina. Ya. Kalau logam, timah dan begini London yang ngatur. Ya, padahal kita produser terbesar. Nah, cilakannya kita sebagai pembeli terbesar, importer terbesar pun seperti gula, nggak bisa ngatur harga juga. Nah ini kan cuma kalau katanya Rocky, ini karena kita dungu aja. Ya. Karena harusnya kalau kita produser terbesar atau importer terbesar, mestinya kita punya pengaruh dalam pricing gitu. Oke. Nah ini pertanyaan saya mau tanya sama dua inilah gitu. Tadi Mas Sambil BM saya menyerahkan kembali kursi pada Budi karena saya tidak suka berebut kursi. Gitu. Mantap. Tadi BAM menyinggung hilirisasi CPO kan. Kita ini belum ada hilirisasi PCO nih. Iya belum ada. PCO, Presidential Communication Office ini. Hilirisasi PCO belum ada nih. Ya kalau kata Hasan Nasbi, kalau CPO itu cash in, kalau PCO itu cash out. Gimana kan Bang Jeli dan Bang Ledi dulu ya kali ya. Dan BHM ini juga bagian dari kelompok epistemic community liberal dulu, bagian Tempo kan yang untuk mendorong deregulasi. Gue jawab yang teknis dulu ya mengenai apa namanya, mengenai yang soal ekspor tax. Sebetulnya itu yang dibilang sama BHM itu sepenuhnya benar. Karena apa? Misalnya ini berangkat dari nikel ya. Nikel itu awalnya sebetulnya kebetulan saya Menteri Keuangannya waktu itu. Jadi ketika pertama kali dilakukan di mana ekspor bahan mentahnya itu nggak dibolehkan, yang kita gunakan itu instrumennya adalah export tax. Jadi kalau company-nya itu belum bikin smelter, dikasih export tax-nya tuh sekitar 40 atau 60%. Artinya dia nggak bisa ekspor, itu prohibitive tax. Tapi kalau dia bangun smelternya, 30% dia bangun, maka export tax-nya itu turun. Jadi turun ke lupa itu 25% atau berapa. Nanti kalau dia udah sepenuhnya dia lakukan di domestik, maka kemudian ekspor tax-nya itu jadi zero. Sehingga mau nggak mau produk kita tuh akan kompetitif. Nah tujuannya adalah tadi kalau itu government itu akan dapat revenue dari sana. Ya, government akan dapat revenue dari sana dia akan jamin kompetitif. Tetapi setelah itu kelihatannya ini dugaan saya ya BHM, mungkin pemerintah menganggap bahwa yang jauh lebih efektif itu kalau di ekspor ban. Saya nggak tahu alasannya, mungkin kalau udah dilarang aja itu lebih lebih memaksa gitu. Jadi setelah itu 2018 mungkin diberlakukanlah ekspor ban. Hal yang sama sebetulnya itu saya propose juga untuk batu bara. Nah, jadi ini kasus batu bara. Kenapa batu bara itu nggak boleh kita menerapkan yang namanya DMO, Domestic Market Obligation. Jadi kalau perusahaan batu bara, Sally familiar dengan nih, dia produksi ya, kemudian 25% itu harus disuplai kepada domestik, kepada PLN. Karena nanti kalau dia 25%, kalau itu dia dijual ke ekspor, batu baranya nggak ada di sini, maka kemudian PLN harus beli dengan harga internasional. Jadi sebetulnya waktu itu dipropose, ya nggak disepakati, itu begini, nggak usah pakai begitu, dikasih aja ekspor tax, ya dikasih ekspor tax. Jadi dia mau jual, dia terserah mau jual berapa di international price, governmentnya dapat revenue, uangnya itu dipakai untuk subsidize PLN. Jadi PLN tidak ada dua harga di situ. Hal yang sama juga pada waktu itu, tapi nggak mau dilakuin sama pemerintah ketika minyak goreng. Minyak goreng itu nggak bisa di-set harganya. Biarin aja harganya, harga pasar. Kalau orang kemudian mengeluh karena hanya minyak goreng mahal, kasih dia BLT. Jadi itu selalu semua, kalau dual harga itu nggak bisa lah. Ya, harga itu dua itu nggak mungkin. Jadi satu harga, tapi kelompok yang kemudian terpukul itu dikasih bantalan. Makanya konsepnya itu selalu, cuman kan gini ya, ini kembali lagi,
kadang-kadang hal seperti ini itu nggak menarik dari segi politik. Kenapa? Karena harganya tuh kelihatan mahal gitu loh. Yang orang tuh mau lihat tuh adalah kalau harga di toko tuh kelihatan kita bisa kontrol. Itu ada ini semua, padahal yang mesti itu nggak mungkin dilakukan. Yang mesti dilakukan adalah biarin aja harga market, tapi kemudian orangnya disubsidize. Jadi itu kembali ke pertanyaan BAM, itu makanya itu hanya terjadi pada palm oil, tapi nggak dilakukan pada batu bara, nggak dilakukan pada nikel. Saya terus terang aja itu revenue-nya mestinya besar sekali kalau dilakukan export tax, ya, kepada batu bara. Dan nggak mesti nanya Celi. Menurut gue dunia usaha pengusaha batu bara itu lebih happy kalau dikenakan export tax ketimbang DMO. Karena dia dapat revenue-nya bisa dia jual, kemudian dikenain aja berapa yang tinggi kita mau. Government bisa dapat revenue, kemudian kasih PLN. Nah, PLN-nya rubah sistem subsidinya. PLN itu kan punya data by name by address. Kalau enggak dia nggak bisa lakuin billing dong. Dan listrik itu bukan barang yang transferable, bisa ditransfer tapi risiko kestrumnya gede. Ya kan? Kalau barang itu tidak bisa ditransfer, kita punya data by name by address, itu bisa diterapkan price discrimination. Rumah tangga yang miskin tuh nggak bayar, yang ini bayar. Jadi subsidinya sebagian bisa dirilis. Hasil teks itu gitu. Atau konsumsi yang basic nggak bayar. Betul. Jadi itu bisa dilakukan, kayak misalnya di universitas tuh kan bisa tahu ini yang mahasiswa miskin scholarship gitu. Kalau listrik itu bisa, karena setiap rumah tangga kita tahu itu by name by address. Kalau nggak bisa ada billing. Jadi hal-hal seperti itu mestinya bisa dilakukan gitu. Oke, Bang Jeli. Bang Jeli langsung Bang. Tadi menanggapi BHM. Iya, tapi dimulai dengan udang Vaname dulu juga boleh. Enggak, kalau perbedaan sawit, batu bara, nikel kan, kalau yang dana sawit itu kan karena dia akan sifat usahanya kan. Sawit kan tumbuh harus diremajakan, butuh pupuk kan. Jadi kalau pemerintah narik sebagian untuk pupuk peremajaan bagi yang terlantar atau rakyat kecilnya atau apa, itu kan ada ininya, ada sense-nya. Kalau setahu saya kalau nikel dan batu bara kan dia membuka hutan, mengambil tanah kan, membuat kalau tidak ada dana yang disimpan untuk nanam kembali, menjadikan hutan kembali kan nggak logis kan. Sehingga kalau toh ada pungutan yang bersifat memperbaiki alam, itu justified. Tentu saja yang lain adalah pajak, pemerataan, pengembangan kawasan, itu it goes without saying. Tapi intinya kalau soal yang tadi Dedek benar. Cuman saya nggak tahu kenapa Mas Bambang mau set harga kalau kita, saya nggak tahu apakah mungkin set harga kalau kita harga sawit atau perlu atau bisa, saya nggak tahu. Itu biar ekonomi yang, saya kok tidak melihat urgensi kita. Bukan set harga, tarif aja, tarif. Oke, kalau tarif selalu lebih baik ketimbang non tarif overall. Karena kalau tarif kan tidak ada, semua orang tahu dan tercatat dan open. Kalau kuota kan selalu ada pemenangnya, dan karena itu ada hubungan kekuasaan di situ gitu. Itu kan textbooknya. Sehingga akan lebih bagus kalau semua, kalau toh harus ada perlindungan, ya perlindungannya lewat tarif. Tapi kan tarif over time selama 80 tahun kan di dunia ini berkurang. Dari smooth holy tarif itu tahun 30 yang menggemparkan itu kira-kira efektifnya 20%. Overtime di Amerika itu sebelum Trump itu, sebelum Trump pertama 1,5%. Dia naikin jadi 3%. Ya kan, kalau di NAFTA itu kan 0% in practice. Indonesia kan juga begitu. Pada saat Amerika, Eropa turun tarifnya, kita juga turun. Efektif sekarang kurang lebih kita plus minus 5% kan. Sekarang. Kalau Amerika dengan Trump, sebelum Trump yang gila 2 April ya. Kalau sekarang kan naik lagi tuh kayak smooth holy tarif kan 20%, 25%. Oh, lebih tinggi dari Smooth Ali ya? Lebih tinggi. Smooth holy kan efektif 20% ya. Correct me if I'm wrong. Iya. Yang berakibat pada Perang Dunia Kedua Bang average, ya. Yang berakibat pada Perang Dunia salah Kedua. satu faktor penyumbang Perang Dunia Kedua karena depresi besar kan. Smooth holy memperburuk situasi yang sudah buruk. Karena ekonomi buruk, Amerika buruk, Jepang buruk, Jerman buruk, Inggris buruk, jadi orang yang sudah kan muncul Hitler, muncul Mussolini yang sudah lampu merah dikasih minyak bakar gitu loh, terbakar sekalian.
di Jepang invasi Manchuria. Invasi Manchuria membuat Amerika bilang gua boykot lu Jepang. Stop, lu nggak boleh dapat suplai bahan bakar. Jepang bilang lu boykot gua serang lu, dia serang Pearl Harbor. Karena dia serang Pearl Harbor, dia harus ke Sumatera. Kenapa Jepang menjajah Indonesia? Karena dia berkepentingan dengan minyak kita di Sumatera. Ya, waktu itu ya Balikpapan, tapi kan yang paling gede kan Chevron segala macam kan di Aceh dan di Riau. Dumai. Jadi kita dijajah Jepang dan Jepang kontributor pada perang dunia kedua dan membuat dia dibom 2 kali, membuat dia harus menyerang Pearl Harbor karena dia invasi Manchuria dan dia butuh ke Sumatera untuk minyak kita. Itu penyebab strukturalnya perang dunia. Bang, ntar dulu bang. Ya. Minyak kita itu beda lagi tuh bang, minyak kita. Minyak goreng subsidi namanya minyak kita, Bang. Jadi beda minyak kalau dulu kan. Nah, intinya adalah kalau kita mau kembali ke saya kok kalau yang ini ginian kita ke depan kan nggak mungkin hanya bersandar pada sawit, pada nikel, pada betapapun bagusnya lah batu bara karena komoditas kan naik dan turun dan ada kita bukan seperti Kanada dan Australia lebih besar daratannya dan sumber daya alamnya untuk menghidupi 20-30 juta orang. Kita kan kepulauan dengan jumlah penduduk yang makin tinggi tanpa industrialisasi, tanpa service ekonomi, tanpa kreatif ekonomi kan agak susah untuk membayangkan ke depan kita menjadi advance ekonomi kan. Itu kira-kira. Nah karena itu pertanyaan tadi dari Polta kan bagus banget tentang Fairchild. Itu salah satu kuncinya lah menurut saya setelah saya lihat sejarah kita di mana kita yang bagus, di mana kita salah langkah. Fairchild itu kan setelah Fairchild kan pecahannya Intel. Fairchild kan dibuat oleh Robert Noyce dan Gordon Moore. Pernah kan dengar Moore's Law dalam perkembangan semiconductor? Itu transistor ya. Penemu transistor itu Shockley. Shockley bikin perusahaan di Palo Alto, mempekerjakan 8 anak muda, salah satunya adalah Robert Noyce dan Gordon Moore. Mereka lah yang menemukan gabungan transistor menjadikannya satu kesatuan integrated yang disebut sebagai semiconductor chip. Chip itu kan integrated. Shockley yang menemukan transistornya, tapi anak-anak muda ini yang membuat integrated circuitnya, menggabungkan transistor itu menambah fungsi memori dan fungsi komputasi. Nah itu kan kreatif, itu teknologi. Dan itu waktu itu Fairchild sebelum pecah jadi Intel, itu sudah ke Batam. Otak benar, udah minta izin ke Pak Domo. Pak Domo kita mau kembangkan nih ke roboticsnya. Waktu itu rezim Orde Baru yang diwakili oleh Sudomo berkata no. Nggak boleh pindah ke Malaysia. Karena kita percaya mekanika. Karena kan ditanya, ini gimana industri yang ke depan, industri berat, industri pesawat, industri ini besi. Bukan elektronika dan turunannya. Gitu loh. Nah ini kan, ini a juncture in history. Seandainya pilihan kita waktu itu adalah ke elektronika, 50 tahun terakhir kan agak beda cerita. Bang, tapi pertanyaannya kenapa harus ngadepi Pak Domo? Menko Polkam. Menteri Tenaga Kerja, Menaker waktu itu. Oh, ini kan mau Pangkopkamtib enggak ya? Nah, jadi, udah Menaker. Jadi kan secara otorita itu Pak Habibie Batam, tetapi sektornya itu Menaker, kan sektoral. Jadi dua itu. Nah, jadi ke depannya ini kan yang tadi bagus bahwa ada batu bara, ada nikel, ada hilirisasi, bagus banget. Nikel itu kan ada 2 jenis. Nikel kadar tinggi 1,5% ke atas, nikel kadar rendah. Kadar tinggi itu untuk besi stainless steel. Dan turunannya kita eksportir terbesar di dunia untuk itu. Pemain abang. Kalau untuk baterai yang lebih murah itu baru berkembang industrinya. Kita baru merintis ke arah sana hilirisasinya. Kan ada beberapa yang sudah mulai buka kayak ada ya. Kalau nggak salah Hyundai mau bikin, ya ada beberapa ya.
Itu kan bagus ke depan. Dan ini yang menghidupkan ekonomi untuk sementara Indonesia Timur. Kan nggak bisa cuma nangkep ikan aja. Ikan semakin ditangkap kan semakin kurang jumlahnya. Semakin bagus teknologinya ikan, semakin pendapatannya ke depan kurang kan. Ibarat Jadi laut. kalau Indonesia Timur yang banyak kepulauan dan banyak laut tidak diberikan kesempatan berkembang dengan hilirisasi sumber daya alam yang kebetulan ada di Kalimantan Batubara, di Maluku dan Sulawesi nikel, kan kita nggak punya sumber pertumbuhan di daerah luas ini. Tetapi kan kalau di Jawa dan Sumatera andalannya nggak boleh gini-ginian Mas Bambang. Harus yang apalagi Jawa deh. Kita nggak bisa bikin perkebunan besar di Jawa, kita nggak bisa bikin daerah pertanian besar di Jawa. Kita cuma bisa bikin sesuatu yang dasarnya adalah kreativitas, teknologi maupun juga jangan lupa pariwisata, kreativitas kultural. Jogja sebagai pusat, Borobudur sebagai pusat, Banyuwangi sebagai, jangan lupa pariwisata itu menghasilkan duit yang banyak banget loh ke depan. Semakin masyarakatnya maju, semakin pengeluarannya untuk sektor-sektor seperti pariwisata maupun kesehatan itu makin besar. Sektor tenaga kerja paling banyak sekarang di Amerika tahu nggak? Apa Bang? Sektor kesehatan. Profesi terbanyak sekarang itu nurses, terus kemudian pelayan kesehatan orang tua, Caregiver. pendudukan semakin caregiver ya, dokter, itu yang sekarang sektor paling dibayar dengan mahal, paling berkembang dan paling jumlahnya banyak. Yang kerja pabrik cuma tinggal 8% orang. Kalau pertanian sekarang saya lihat angka terakhir deh, cuma 0,3% di Amerika sekarang. 0,3%. Ya, daripada petaninya. Karena 6.000 hektar itu bisa satu keluarga aja dengan pesawat pakai mekanisasi. Indonesia kan harus ke sana. Betul nggak Mas Bambang? Kita ini negara kepulauan. Orangnya ini 300 juta orang. 20 tahun lagi 400 juta orang. 50 tahun lagi kita itu 0,5 miliar orang. Ngasih makannya gimana? Dengan kepulauan, kita pulau itu kan daratannya sepertiga dari wilayah. Kalau Amerika kan semua wilayahnya ya daratan. Di Amerika Tengah yang Midwest itu semua daratannya flat dan subur. Jadi dengan mekanisasi tinggal 0,3% manusia memberi makan 320 sekian juta rakyat Amerika plus. Artinya diekspor ke Cina, diekspor ke Indonesia masih makan orang Amerika. Indonesia kan harus menemukan cara modern dalam bertani yang nggak mungkin di Jawa untuk memberi makan 500 juta orang 20 tahun ke depan, 40 tahun ke depan. Ini kan cara berpikir strategis ke depan. Kalau kita berbicara soal pakan ya, kalau kita mau sekian persen dari pangan kita harus diproduksi sendiri kan. Itu strategis, nggak perlu 100%. Nah, how to get there without technology is impossible. Kita 4 sampai 5 ton per hektar. Kalau di Florida aja, saya baca berita terakhir mereka bikin beras, coba-coba. Udah kalau nggak salah sampai 10 ton per hektar. Florida tuh. Florida loh ini. Mississippi dan Florida di banks of Mississippi River, mereka nggak pernah nanam beras. Tapi mereka coba, mereka bisa 9 sampai 10. Karena di kita itu konsentrasi lahannya kecil, hanya 0,5 hektar orang. Produktivitasnya kan nggak, ekonomi soft skill-nya nggak bisa dapat. Sementara yang dibilang sama Celi, kalau mau lakukan ekonomi soft skill-nya besar, maka lahannya itu harus luas. Makanya nih, ini sedikit ya. Makanya sejarah kapitalisme itu awalnya adalah dari domba. Kenapa dari domba? Domba itu membutuhkan lahan yang sangat luas. Itu sebabnya harus ada akumulasi kapital di dalam lahan. Sementara di Jawa itu dimulainya dari apa? Hewan peliharaannya, ayam yang tidak membutuhkan konsentrasi tanah. Pohon. Ya, itu makanya dibilang bahwa kapitalisme itu awalnya dari domba karena dia membutuhkan ekonomi soft skill yang sangat luas gitu.
Makanya nabi-nabi ini pernah ngurusin domba-domba itu Gembala. Iya, makanya sampai sekarang yang tersesat itu kan domba ya bang ya, bukan ayam ya bang. Kan kembali lagi ke the moral of the story adalah bahwa negara seperti kita ini Sekalian penutup bang, sekalian penutup. Penutup ya? Oh ya, hikmah Ya. dan kebijaksanaan. Jadi by nature kan kita archipelago, harus terbuka. Kita nggak bisa jadi negara tertutup dengan proteksionisme temboknya di mana-mana, nggak bisa. By nature sejak zaman ya makanan favorit kita gado-gado, campur-campur. Karena kita berada secara sejarah dalam saling pengaruh beberapa peradaban besar kan, Cina, India, Islam. Ya. Ingat soalnya, karena Pak Sadli itu pernah bilang, we are born as a free trader gara-gara kepulauan itu. Jadi nggak mungkin itu dibikin tingkat tarif yang tinggi. Makanya Pak Sadli itu bilang, cara terbaik untuk menghindari penyelundupan adalah biaya masuknya 0. Kalau nggak ada biaya masuk, Nggak ada nggak ada penyelundupan. perbedaan harga antara Jakarta dengan Singapura, ngapain orang nyelundup? Jadi Udah kalau sama. mau menghilangkan penyelundupan, karena kita negara kepulauan, itu biaya masuknya 0. Sehingga nanti tugas dari bea cukai hanya lartas saja untuk narkotik. Tapi karena nggak ada perbedaan harga, orang nggak bakal nyelundup, orang harganya sama. Penyelundupan terjadi karena disparitas harga kan. Lanjut lagi. Nah, Oke, jadi itu salah satu aspek teknis dari apa yang kita sebut dengan the spirit of openness kan. Artinya ada manfaatnya karena memang lu kalau tertutup nggak bisa gitu loh. Jadi itu satu. Ya, yang kedua pilihan kebijakan ke depan udah bagus regulasi, tapi nggak cukup. Nggak cukup. Artinya harus ada pilihan-pilihan lain, teknologi. Apa yang kita kembangkan kan kalau kita terbuka tapi terbuka untuk memilih yang kebijakan yang salah kan sayang. Sama dengan salahnya kita memilih yang kemarin kan, menolak Fairchild, membangun industri besi yang ternyata gagal. Betul ya? Membangun industri pesawat yang ternyata gagal. Kan jangan diulangi dong. Karena itu kita andalkan kreativitas anak-anak muda Indonesia. Mumpung kan ada ekonomi digital sekarang yang membantu pilihan-pilihan dengan gampang. Orang bisa belajar dengan gampang. Jadi prasyarat untuk lebih maju lagi ada. Tinggal kepemimpinan yang tepat dengan dukungan yang cukup, saya kira dengan orang-orang seperti Menteri Keuangan, ya kan? Itu penting tuh Menteri Keuangan, bos. Bang gua agak ngilu denger terakhir, tapi nggak apa-apa, aku setuju. Iya kan, apa namanya, kebuka lowong dikit umbang kan, umbang. Ya, space masuk. Oke, udah bang. Bang Dede mau tambahan dikit, timbang dan kebijaksanaan nggak ada. Tadi gua kira di akhir ya tergantung kepemimpinan. If there is a will, there is a way. Harusnya ada itu. Hidup adalah perbuatan. Iya kan, oke. Kalau di Indonesia terbalik, Ray. Kalau Charlie kan selalu bilang, if there is a will, there is a way. Dalam kasus Indonesia itu kadang-kadang terbalik. If there is a way, there is a will. Oke, tepuk tangan. Kita udah berhasil membahas pikiran Sumitro Djoko juga tadi ya. Iya, dan rasanya Pak Prabowo agak tidak mungkin tidak terpengaruh dan tidak mungkin tidak mengikuti. Oke, dan forum ini kita harapkan akan reguler nih Din untuk membahas Setuju. ekonomi ini ya. Iya. Iya, ayo Bang ya. Dan hari ini Sumitro Djoko siapa tahu selanjutnya kita bisa move on ke Sumitro Celeng, Bang. Sumitro Celeng itu Sumitro Jenderal. Malah itu kita tahu istilah itu dari Opung Panda. Kau tahu Jenderal Sumitro Celeng? Sumitro Celeng siapa Opung? Ternyata Sumitro Malar. Pangkop Kamtip ini kan. Oke. Ya, sampai jumpa lagi. Dah. Sampai jumpa. Oke, thank you.